Supreme Martial God Technique. Bab 3021 Ketakutan Xiao Dian. Wu Yun secara ajaib menemukan bahwa kekuatan tradisi Tao Sekte Xiaoyang yang diwarisi dalam tubuhnya sebenarnya memainkan peran penting. Pada saat itu, Wu Yun hanya merasakan bahwa kekuatan warisan Tao di tubuhnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang bahkan dia tidak dapat kendalikan. Dan kekuatan ini tidak murni berasal dari tubuh Wu Yun. Ada pula kekuatan eksternal yang bersinggungan dengannya. Ini bukan bentuk serangan yang berasal dari kekuatan warisan Tao, juga bukan bentuk pertahanan. Sebaliknya, hal ini mirip dengan traksi. Sulit untuk dijelaskan, perasaan itu sangat misterius. Kekuatan semacam itu seharusnya datang dari tubuh Taoisme sejati dalam tubuh Xiao Dian. Awalnya, Wu Yun dapat merasakan bahwa perasaan kematian yang semakin kuat telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebagian besar berasal dari penindasan tubuh asli Daozu. Namun tiba-tiba, Wu Yun merasa perasaan kematian itu lenyap. Terutama kekuatan tubuh sejati Taois yang memiliki efek penindasan padanya, benar-benar berubah langsung dari penindasan menjadi persahabatan. Sangat jelas ramah. Ibarat orang yang sangat berkuasa, yang tadinya sangat galak kepada Anda dan ingin menghajar Anda sampai mati, tiba-tiba berubah menjadi ramah dan bahkan cenderung berusaha menyenangkan Anda. Inilah yang membuat Wu Yun bingung. Ini juga merupakan hal yang membuat Wu Yun bersemangat. Wu Yun tidak bisa yakin apa kebenarannya atau mengapa ini terjadi. Tapi saya dapat menebak petunjuknya. Karena perasaan bersahabat, bahkan menyanjung, dan hal itu berhubungan langsung dengan warisan Sekte Xiaoyang yang telah diterimanya, Wu Yun mampu menebaknya secara kasar. Wah, tidak mungkin, apakah ini juga keberuntunganku? Jelas aku tidak bisa mengalahkan Xiao Dian dengan tubuh sejati Tao, tetapi kebetulan aku pernah menerima warisan Tao mereka di Sekte Xiaoyang sebelumnya, dan aku menerimanya. Lebih menyeluruh dan menyeluruh daripada mereka semua. Dan harta warisan Sekte Xiaoyang, tubuh sejati Tao, mungkin juga ditinggalkan oleh leluhur Sekte Xiaoyang. Jadi, tubuh sejati Tao tidak memiliki niat buruk terhadapku, dan tidak menyerangku. Ya Tuhan, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dengan cara ini, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk mengalahkan Xiao Dian tanpa bonus tubuh sejati Tao daripada mengalahkan Ni Zibai? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Xiao Dian juga dengan cepat memutar pikirannya dalam benaknya. Tapi suasana hatinya benar-benar berbeda dari kegembiraan Wu Yun. Emosinya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan, bahkan sedikit ketakutan. Karena dia juga bisa merasakan bahwa dengan gerakan tadi, dia setidaknya bisa melukai Wu Yun dengan serius atau bahkan melumpuhkannya. Tetapi pada saat terakhir itu, kekuatannya tiba-tiba melemah. Bagian yang dilemahkan adalah bonus tubuh asli Daozu. Awalnya Xiao Dian tidak begitu mengerti dan mengira ada yang salah dengan tubuh asli Taois itu. Namun, dia juga samar-samar bisa merasakan hubungan antara tubuh asli Taois dan kekuatan warisan yang diterima Wu Yun. Jadi, Xiao Dian menebaknya dengan cepat. Semua ini mungkin terkait dengan warisan Tao yang diterima Wu Yun. Dan tebakan Xiao Dian hampir benar dibandingkan dengan Wu Yun. Keduanya mempunyai dugaan yang sama, yakni kekuatan warisan Tao di tubuh Wu Yun lebih murni dibanding kekuatan warisan Tao di tubuh Xiao Dian, sehingga tubuh asli leluhur Tao itu tidak bisa menyerang Wu Yun. Dengan kata lain, kekuatan warisan Tao dalam tubuh Wu Yun lebih murni daripada kekuatan warisan Tao dalam tubuh Xiao Dian. Akibatnya, tubuh sejati Taoisme dalam tubuh Xiao Dian tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Wu Yun. Dan jika tubuh asli leluhur Tao ada di tubuh Wu Yun, maka sulit dikatakan apakah Xiao Dian dapat mencegah tubuh asli leluhur Tao menyerangnya. Karena memikirkan hal inilah Xiao Dian merasa takut. Dan semakin aku memikirkannya, semakin takut pula aku. Wu Yun juga memikirkan hal ini. Jadi, pada saat ini dia berpikir apakah ada cara untuk mendapatkan tubuh asli leluhur Tao dari tubuh Xiao Dian. Dengan cara demikian, ia akan dapat menang lebih mudah, bukan hanya pada pertarungan hari ini saja. Di masa depan, tubuh asli leluhur Tao ini mungkin akan terus memberinya peningkatan yang cukup besar dalam kekuatan tempur. Bajingan sialan, kau benar-benar. Tiba-tiba, suara Xiao Dian yang menggertakkan giginya terdengar. Dia tampak garang dan marah. Tetapi bagaimanapun dia menyamarkan penampilannya, itu hanya penampilan saja. Masih tidak dapat menyembunyikan rasa takut yang tersembunyi di balik ekspresinya. Dengan kata lain, cara dia berbicara bahkan tanpa mampu menyelesaikan satu kalimat pun jelas memperlihatkan ketakutannya. Namun, hanya Xiao Dian yang mengetahui hal ini, dan Wu Yun mungkin bisa menebaknya. Orang lain tidak dapat melihat atau menebaknya. Haha, Xiao Dian, apa kau takut? Apa kau takut padaku?
Diam kau, bajingan, aku akan membunuhmu. Wu Yun ingin mengejek Xiao Dian, tetapi Xiao Dian tiba-tiba menjadi gila seperti anjing gila. Dia melompat dan tiba-tiba menerkam ke arah Wu Yun. Tampaknya dia takut Wu Yun akan mengatakan sesuatu dan membuat orang lain mengetahui ketakutan dan kekhawatirannya. Jadi, dia ingin membungkam Wu Yun. Namun, tanpa bonus tubuh asli Daozu, peluang Xiao Dian untuk menang sangatlah tipis. Dengan emosinya yang begitu meluap saat ini, peluangnya untuk menang bukan hanya tipis, tetapi mustahil. Lagi pula, dalam pertempuran apapun, ketidaksabaran merupakan kelemahan yang fatal. Bab 3022 Penemuan Mendadak. Wu Yun menangani gerakan pertama dengan mudah. Dengan gerakan kedua, Wu Yun memaksanya kembali. Dengan gerakan ketiga, Wu Yun bahkan mampu tetap tenang dan bergerak bebas di bawah serangan Xiao Dian. Pada saat ini, jika Wu Yun ingin melakukan serangan balik dan membunuh Xiao Dian, itu tidak hanya mudah, tetapi juga sangat mudah. Namun, hal itu tidak terjadi. Wu Yun tidak melakukan hal itu. Dia bahkan tidak berusaha melawan balik dengan serius, malah fokus menghindar. Oleh karena itu, orang-orang di luar lapangan tidak menyadari bahwa Wu Yun pasti menang. Saya pikir Wu Yun dipaksa oleh Xiao Dian dan tidak punya kekuatan untuk melawan, jadi dia hanya bisa menghindar. Tapi mengapa Wu Yun melakukan ini? Bukankah lebih baik kalau dia langsung melawan dan mengalahkan Xiao Dian? Tapi Wu Yun pasti punya alasannya. Dan itu jelas bukan godaan yang disengaja. Itu karena Wu Yun ingin mengetahui identitas asli Taois itu lebih baik melalui kontak dekat. Oleh karena itu, dia mencoba merebut tubuh asli Sang Tao dari Xiao Dian dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, Wu Yun juga berpikir untuk langsung melukai Xiao Dian dengan serius, lalu dengan aman merebut tubuh asli leluhur Tao. Tapi Wu Yun tidak melakukan hal itu. Karena sesuatu seperti tubuh sejati Taois bukanlah harta karun murni, mustahil baginya untuk ada dalam bentuk fisik. Itu hanya dapat dihilangkan dengan cara menggunakannya secara tiba-tiba. Jika Wu Yun ingin mengambilnya saat pendudukan telah selesai, sudah terlambat. Dan apa yang dicari Wu Yun saat ini adalah kesempatan ini. Sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah bertukar lusinan jurus. Namun lebih seringnya, Xiao Dian menyerang dan Wu Yun menghindar. Saat mereka berdua semakin dekat dan dekat, Wu Yun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang disebut tubuh sejati leluhur Tao. Tepat seperti yang diharapkannya. Tubuh asli leluhur Tao jelas bukan harta karun tradisional. Itu pasti sesuatu yang lebih seperti jiwa yang tersisa. Oleh karena itu, Wu Yun seharusnya bersyukur karena dia tidak mengalahkan Xiao Dian terlebih dahulu dan kemudian mencoba merebutnya. Anda pasti tidak akan bisa mendapatkannya dengan cara itu. Sebab pada saat Xiao Dian dikalahkan, tubuh asli Sang Taois mungkin telah lenyap dengan sendirinya. Keberhasilan hanya mungkin terjadi dalam kondisi siap tempur. Tetapi selama pertempuran, Xiao Dian pasti sedang berjaga-jaga, dan Wu Yun tidak tahu di mana tubuh asli Taois itu bersembunyi. Terlebih lagi, dalam kondisi bertempur, waktu yang dimiliki Wu Yun akan sangat singkat. Itu cepat berlalu. Begitu Xiao Dian bereaksi dan mengetahui niat Wu Yun serta bersikap waspada, peluang Wu Yun untuk berhasil akan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, dalam situasi ini, jika Wu Yun ingin berhasil, sebaiknya dia berhasil sekaligus. Masih cara lama. Serangan itu tidak terduga dan berhasil. Jika satu trik berhasil, masalah lain tidak akan menjadi masalah besar. Masalah terbesarnya adalah Wu Yun harus mencari tahu dalam bentuk apa tubuh asli Taois dan Xiao Dian itu ada. Cara apa yang bisa digunakan untuk menghilangkannya? Kalau dia mengerti hal ini, maka Wu Yun hanya perlu mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba untuk menaklukkannya dengan satu gerakan, dan di saat yang sama dengan cepat menggunakan cara yang sesuai untuk merampas tubuh asli leluhur Tao itu. Rencananya akan berhasil. Namun, kemudian, masalah baru lainnya muncul di depan Wu Yun. Yakni, bagaimana ia dapat mengetahuinya dan kejahatan apa yang mesti dilakukannya sehingga dapat merampas tubuh asli leluhur Tao ini. Ini benar-benar masalah yang sulit. Bagaimanapun, benda itu ada di dalam tubuh Xiao Dian. Dia tidak bisa begitu saja masuk ke tubuh Xiao Dian untuk memeriksanya. Tak lama kemudian, Wu Yun memikirkan sebuah solusi. Caranya adalah Wu Yun berencana menggunakan retorika untuk membuat Xiao Dian bertanya kepadanya, untuk melihat apakah dia bisa mengetahui bagaimana tubuh asli leluhur Tao itu. Ada. Tampaknya ini adalah satu-satunya solusi yang layak bagi Wu Yun saat ini. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun hendak melakukannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan yang berasal dari tubuh sejati Taois dan kekuatan warisan di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat.
Seolah-olah siap meninggalkan Xiao Dian dan memasuki tubuhnya kapan saja. Sial, apa yang terjadi? Apa yang kupikirkan menjadi kenyataan? Apakah perasaan ini ilusi? Atau nyata? Mengapa aku masih merasa orang itu ingin sekali memasuki tubuhku, menunggu tanggapan dan penerimaanku? Mungkinkah itu karena pikiran kuat dalam benakku tadi? Kalau begitu, apakah aku benar-benar bisa mengendalikannya? Atau, apakah tubuh asli leluhur Tao ini benar-benar telah menyingkirkan Xiao Dian dan bersedia mematuhi kendaliku? Hanya karena ia berada di tubuh Xiao Dian dan aku tidak menerimanya, jadi seperti ini. Baru saja, pikiran kuat dalam benakku secara langsung memengaruhinya. Pada saat ini, semua jenis pikiran melintas dengan cepat di benak Wu Yun. Apapun yang terjadi saat ini, tidak peduli benar atau salah, dapat dianggap sebagai hal yang sangat baik bagi Wu Yun. Jika Anda ingin memverifikasi apakah itu benar atau tidak, caranya sangat sederhana. Cobalah saja dan Anda akan tahu. Saat berikutnya, Wu Yun yang sudah siap, melawan balik dengan ganas dan memaksa Xiao Dian mundur dengan satu gerakan. Kemudian, alih-alih mengejarnya, dia mundur sekitar 10 meter, menjaga jarak tertentu dari Xiao Dian. Jarak ini adalah waktu yang digunakan Wu Yun untuk persiapan. Saat dia mendarat, Wu Yun tiba-tiba membuat gerakan tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan warisan Tao di tubuhnya. Bab 3023 Nasib Xiao Dian. Gelombang kekuatan yang melonjak keluar dari tubuh Wu Yun. Di udara, ia bertabrakan dengan kekuatan tubuh sejati Tao yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Dian, dan dalam sekejap, mereka menyatu satu sama lain. Saat berikutnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wu Yun. Dia berhasil. Ia sendiri tidak menyangka bahwa ia akan berhasil semudah itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh sejati leluhur Daois di dalam tubuh Xiao Dian sedang bergerak ke arah kekuatannya. Xiao Dian sendiri juga menemukan masalah ini. Jadi, tepat saat dia terpaksa mundur dan hendak membalas serangan Wu Yun, Xiao Dian tiba-tiba terpaku di tempat dan raut wajahnya berubah drastis. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diduganya. Dia menyadari bahwa tubuh asli Daosu di tubuhnya hendak meninggalkannya dan bergerak menuju Wu Yun. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dia mengaktifkan kultivasinya dan menekannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba mengendalikan tubuh asli leluhur Daois agar tidak meninggalkannya. Tetapi dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikannya? Dengan kata lain, hal-hal yang berhubungan dengan tubuh sejati leluhur Tao tidak lagi dapat dikendalikan melalui kultivasi. Yang diandalkannya adalah kemurnian dan kekuatan warisan Tao dalam tubuh. Jelaslah bahwa warisan Tao dalam tubuh Xiao Dian jauh lebih rendah daripada Wu Yun. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Xiao Dian mencoba, semuanya akan sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuh Taoisnya yang sebenarnya meninggalkan tubuhnya. Itu terlihat dengan mata telanjang, dan itu sangat menyedihkan dan menyayat hati. Tetapi dia tidak punya pilihan. Aku melihat bayangan berbentuk manusia, yang tampak samar-samar namun nyata dan tidak terlihat jelas, keluar dari tubuhnya. Kemudian, seperti seekor domba yang melihat tuannya, ia dengan cepat terbang menuju Wu Yun. Pemandangan ini sungguh indah dan tak dapat dipercaya. Itu seperti mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Bukan hanya Xiao Dian, tetapi semua orang yang hadir melihat pemandangan ini. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika bayangan berbentuk manusia itu melayang keluar dari tubuh Xiao Dian. Pada saat yang sama, aura kultivasi Xiao Dian yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba melemah drastis. Dan ketika hantu berbentuk manusia itu memasuki tubuh Wu Yun dan menyatu sempurna dengan Wu Yun, mereka juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa momentum kultivasi Wu Yun tiba-tiba meroket, mencapai ketinggian yang tak tertandingi dan bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setidaknya, jauh lebih kuat dari kekuatan kultivasi Xiao Dian sebelumnya. Dengan pemandangan seperti itu, bahkan orang yang tidak tahu apa bayangan berbentuk manusia ini dapat menebak secara kasar apa itu. Apalagi yang bisa digambarkan dalam adegan ini selain harta warisan Sekte Xiaoyang, yakni tubuh asli leluhur Daois. Namun, kecuali Xiao Dian, tidak seorang pun yang tahu mengapa semua ini terjadi. Mereka hanya tahu bahwa harta warisan Sekte Xiaoyang yang semula ada di tubuh Xiao Dian tiba-tiba masuk ke tubuh Wu Yun. Aku tidak tahu mengapa benda itu masuk ke tubuh Wu Yun. Akan tetapi, jika Anda tidak dapat menemukan jawabannya, tidak perlu memikirkannya. Mereka hanya perlu tahu hasilnya, itu sudah cukup. Ketika tubuh asli leluhur Tao memasuki tubuh Wu Yun. Ketika momentum Wu Yun mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia tidak jauh kalah dengan seorang kultivator guntur suci tingkat keempat.
Di depan Wu Yun, Xiao Dian bagaikan seekor domba yang harus disembelih. Apakah kamu menyerah? Wu Yun tidak bergerak. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara kepada Xiao Dian dengan sikap merendahkan dan superior, penuh penghinaan. Ah ah, ah. Xiao Dian menjerit ketakutan. Dia seharusnya tidak melakukan itu. Dia bahkan tahu betul dalam hatinya bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi dia tidak bisa menahannya. Itu ketakutan, dan bahkan keinginan untuk menyerah. Wu Yun memiliki perasaan yang sama sebelumnya. Itulah saat di mana ia berhadapan langsung dengan wujud asli guru Tao Xiao Dian. Namun saat itu, Wu Yun tetap bertahan. Apapun alasannya, dia tetap bertahan. Adapun apa yang dikatakan Xiao Dian, jelas saja, dia tidak bertahan. Mampu tidak berlutut dan menyerah pada Wu Yun adalah batas terakhirnya. Apakah dia mengakui kekalahan dalam menghadapi kata-kata menghina Wu Yun? Xiao Dian bahkan tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan atau kemarahan. Hanya ada satu emosi di hatinya. Takjub. Memang, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Wu Yun lagi. Tentu saja, dapat juga dikatakan bahwa dia tidak berani tidak menghormati tubuh asli guru Tao dalam tubuh Wu Yun. Aku menyerah. Saat Xiao Dian mengatakan ini kepada Wu Yun dengan hormat di panggung pertarungan, jutaan orang di sekitar panggung semuanya tercengang. Kalah tanpa bertarung. Apa yang menyebabkan Xiao Dian dikalahkan tanpa perlawanan? Apakah itu tubuh asli leluhur Tao? Apakah pemimpin sekte sebesar itu langsung runtuh dan dikalahkan tanpa perlawanan hanya karena kehilangan harta paling berharga milik sekte tersebut? Beberapa orang tidak dapat memahaminya, namun sebagian lainnya tidak menganggapnya aneh. Sebab, bagaimanapun juga, sejak awal, ketika Xiao Dian memiliki tubuh asli Daozu, dia tidak pernah benar-benar mendapat manfaat apapun dari Wu Yun. Sekarang, dia telah kehilangan tubuh asli leluhur Tao yang diandalkannya. Dengan mengalah maka dapat dikatakan bahwa ia takut terhadap kematian. Tetapi dapat juga dikatakan bahwa ia memahami zaman dan tahu bagaimana maju dan mundur. Sebagian orang membencinya, sebagian lainnya memahaminya. Namun tidak seorang pun benar-benar mengetahui bahwa menyerahnya Xiao Dian bukan karena ia takut mati, juga bukan karena ia mengetahui situasi terkini serta bagaimana cara untuk maju dan mundur. Dia hanya takut. Saya begitu terkejut, sampai-sampai saya tidak berpikir untuk bertarung lagi. Sederhananya, mulai sekarang, dia akan takut pada Wu Yun dan akan gemetar ketakutan. Dan Wu Yun tidak memaksakan keberuntungannya terlalu jauh. Meskipun Xiao Dian pantas mati, tanpa tubuh asli Daozu, Wang Tong akan mampu mengendalikannya di masa depan. Jika Xiao Dian terbunuh, seluruh wilayah tingkat menengah akan kacau balau. Meskipun Wu Yun tidak ingin menjadi orang baik, dia juga tidak mau menjadi orang yang menyakiti orang lain. Bagaimanapun juga, pertarungan antara Wu Yun dan Xiao Dian belum mencapai titik pertarungan hidup dan mati. Asal dia tidak bisa membuat gelombang, itu sudah cukup. Bab 3024, memenuhi janji taruhan. Dan dengan penyerahan Xiao Dian, persetujuan Wu Yun mengenai wilayah menengah, tantangan Wu Yun terhadap 3 pemimpin sekte utama telah berakhir. Wu Yun menang. Berakhir dengan rekor sempurna. Terutama pertarungan terakhir melawan Xiao Dian. Dia tidak hanya mencuri harta paling berharga milik sekte Xiaoyang, yaitu tubuh asli leluhur Tao. Hanya satu kalimat yang mengejutkan Xiao Dian hingga mengakui kekalahan. Pertempuran ini merupakan pertempuran klasik dan pasti akan terukir dalam buku sejarah wilayah tengah. Sebenarnya, bukan hanya pertempuran ini saja. Sejak Wu Yun memasuki wilayah perantara, semua perbuatannya di sepanjang jalan, hingga tantangan saat ini kepada 3 pemimpin sekte, seluruh jalur pertumbuhan yang singkat dan cepat ini akan selamanya terukir dalam buku-buku sejarah. Ini adalah kehormatan dan harga diri Wu Yun. Mulai sekarang, Wu Yun adalah raja di area medium. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya dalam hal reputasi, kekuatan, atau keagungan. Dengan kata lain, sekarang, bahkan jika para pemimpin sekte besar yang tersisa bersama-sama mengeluarkan perintah, itu mungkin tidak seefektif perintah biasa Wu Yun. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, dan inilah manfaat yang didapat dengan kekuatan besar. Selanjutnya, Wu Yun akan memenuhi janjinya dalam pertaruhan dengan 3 pemimpin sekte. Satu persatu, mereka memasuki gudang harta karun sumber daya untuk berlatih dari 3 sekte utama. Mengingat temperamen Wu Yun, dan tujuannya mencapai tingkat kelima guntur suci dalam waktu sesingkat mungkin. Kali ini ketika mereka masuk, mereka pasti akan menjarah harta karun 3 sekte utama. Oleh karena itu, Wu Yun untuk sementara hanya berencana memasuki tanah harta karun 3 sekte utama. Tidak berencana pergi ke sekte Daowang.
Terus terang saja, dia masih mempunyai perasaan terhadap Wang Tong dan tidak berencana untuk mengejar Wang Zong. Jika saat itu tiba, semua harta karun dari 3 sekte utama sudah dijarahnya dan masih tidak berhasil, maka dia tidak punya pilihan selain pergi ke Sekte Daowang. Jika tidak perlu, dia mungkin tidak akan pergi ke Sekte Daowang lagi. Untuk beberapa saat, Wu Yun berdiri di atas panggung dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Tong di antara penonton melalui kontak mata dari kejauhan. Setelah itu, dia langsung pergi ke Sekte Xiaoyang. Tak seorang pun akan menghentikannya, dan tak seorang pun berani menghentikannya. Bukan hanya karena taruhannya ada, tetapi juga karena kekuatan Wu Yun sudah ada di sana. Sekarang dengan bantuan tubuh asli Daozu, siapa yang tidak takut mati? Tak ada seorang pun yang tidak takut dengan kematian. Setelah Wu Yun memasuki Sekte Xiaoyang dan menghilang, beberapa orang di luar yang menonton kesenangan itu tinggal sebentar, sementara yang lain segera pergi. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Wu Yun sekali lagi menghilang dari pandangan kebanyakan orang. Hanya legenda tentang Wu Yun yang tersebar di wilayah tengah. Seiring tersebarnya kabar dari mulut ke mulut, reputasi Wu Yun pun menjadi semakin ajaib. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, bertahun-tahun kemudian, di wilayah medium, Wu Yun akan menjadi penguasa semua dewa. Adapun Wu Yun, setelah memasuki Sekte Xiaoyang, dia segera menemukan tanah harta karun pertama yang dibutuhkannya, dan langsung masuk, melepaskan siklus kehidupan dan kematian, mengaktifkan kemampuan melahap jiwa-jiwa bela diri dalam siklus kehidupan dan kematian, serta mulai menyerap dan melahapnya dengan seenaknya. Sekte Xiaoyang memiliki banyak tempat berharga, tetapi kebanyakan di antaranya tidak berguna maupun penting bagi Wu Yun. Oleh karena itu, sasarannya sangat tepat, dan ia hanya mencari tanah berharga yang ia butuhkan dan dapat ia manfaatkan. Ditambah lagi ia memiliki kemampuan melahap yang mengerikan. Oleh karena itu, Wu Yun menyapu tanah harta karun itu dengan sangat cepat. Setelah 2 hari di tanah harta karun pertama, tanah itu hampir kering, dan Wu Yun pulang dengan perasaan puas. Wu Yun menghabiskan 1,5 hari di tanah harta karun kedua, yang juga hampir kering, jadi dia pergi dengan rasa puas. Tanah harta karun ketiga, 2,5 hari, hasil sama, lalu pergi. Keempat, kelima. Totalnya ada 6 tempat berharga, dan tempat berharga yang dapat dipilih Wu Yun pastilah tempat berharga yang lebih kuat dari Sekte Xiaoyang. Butuh waktu 11 hari bagi Wu Yun untuk menyelesaikan penjarahan 6 tempat berharga. Kemudian, kami tinggal di tanah harta karun terakhir selama 2 hari lagi. 2 hari ini digunakan untuk menyempurnakan dan menyerap energi ke dalam tubuh. Yaitu, setelah 13 hari, Wu Yun meninggalkan Sekte Xiaoyang dan menuju tujuan berikutnya, Sekte Jiji. Setelah Wu Yun pergi, berita mengerikan menyebar ke seluruh Sekte Xiaoyang. Sekte Xiaoyang, 6 situs harta karun terkuat yang pernah dikunjungi Wu Yun, semuanya hampir dihancurkan. Diperlukan setidaknya ratusan tahun untuk memperbaikinya sebelum dapat digunakan lagi. Berita seperti itu tentu saja kembali menggemparkan seluruh wilayah tengah. Karena tidak ada seorang pun yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana Wu Yun melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengerti mengapa Wu Yun mampu membuat 6 tanah harta karun terkuat hampir mengering dan hancur berantakan oleh kekuatannya sendiri hanya dalam waktu 10 hari. Tentu saja, itu sungguh mengejutkan, tak dapat dipercaya, dan tak dapat dipahami. Karena ini dilakukan oleh Wu Yun, sebenarnya ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, semua perbuatannya telah lama menunjukkan bahwa Wu Yun bukanlah orang biasa. Barangkali, dia bahkan bukan manusia. Selain berita ini, tidak seorang pun yang mengetahui tentang kultivasi Wu Yun dan seberapa besar peningkatan yang telah ia capai di tanah harta karun ini. Bukan hanya tidak ada seorang pun yang melihat Wu Yun secara langsung, tetapi juga karena tidak ada seorang pun yang mampu melihat jati dirinya sekarang. Namun bagi yang lain, berita semacam ini, selain mengejutkan, mungkin hanya sekadar untuk bersenang-senang. Adapun Sekte Ekstrim dan Sekte Pengyu, yang akan disapu oleh Wu Yun. Itu mimpi buruk yang tidak dapat diterima. Setidaknya, hasil mereka pasti tidak akan lebih baik dari Xiao Yangzong. Dan hasil nyatanya tidak mengecewakan mereka. Bab 3025, Stabilitas setelah peningkatan budidaya. Mereka tidak salah menilai. Di Sekte Ekstrim, 12 hari kemudian, tersiar berita bahwa 6 tanah berharga telah mengering, dan kemudian Wu Yun pergi. 10 hari kemudian, Sekte Pengyu menyampaikan berita bahwa 5 tanah berharga telah mengering, dan kemudian Wu Yun pergi. Namun, sama seperti ketika dia berada di Sekte Xiaoyang,
tidak ada seorang pun yang tahu atau melihat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Saat saya melihat Wu Yun pergi, perasaan yang saya rasakan dari kejauhan terasa berbeda. Adapun apa sebenarnya perbedaannya, saya khawatir tidak seorang pun dapat mengetahuinya dengan pasti. Paling-paling hanya dugaan saja bahwa Wu Yun telah menjadi lebih kuat. Lagi pula, dia telah menguras lebih dari selusin harta terkuat dari 3 sekte utama yang dapat dianggap sebagai area tingkat menengah. Namun, di perhentian terakhir, setelah Wu Yun meninggalkan sekte Peng Yu, dia sekali lagi tampaknya telah menghilang dari muka bumi. Seperti sebelumnya, tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah tidak ada yang mencari Wu Yun lagi. Sebelum memasuki tanah harta karun, Wu Yun pada dasarnya tak terkalahkan dalam pertarungan sesungguhnya. Sekarang, setelah keluar dari tanah yang berharga ini, mereka mungkin tidak lagi hanya mampu dalam pertarungan sebenarnya, namun juga tak terkalahkan dalam kultivasi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mencari Wu Yun. Paling-paling, mereka akan bertanya apakah Wu Yun telah kembali ke Sekte Daowang. Namun, hal itu tidak terjadi. Setelah Wu Yun pergi, dia tidak pergi ke Sekte Daowang. Wang Tong juga sangat tidak berdaya mengenai hal ini. Meskipun Wu Yun sudah menceritakan banyak hal padanya saat mereka bertemu terakhir kali. Tetapi dia masih ingin bertemu Wu Yun sekali. Karena penasaran, atau mungkin karena perasaan khusus. Namun, mungkin mustahil baginya untuk bertemu Wu Yun lagi. Dan kisah tentang Wu Yun seharusnya menjadi legenda selamanya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, orang-orang di daerah tengah mungkin tidak akan pernah melihat Wu Yun. Adapun kemana Wu Yun pergi, apakah dia pergi ke daerah superior? Faktanya, tidak demikian. Kultivasinya belum mencapai alam 5 guntur suci. Jadi, dia belum bisa pergi. Tetapi karena dia belum mencapai alam 5 guntur suci, mengapa dia tidak pergi ke tanah harta karun Sekte Daowang sesuai rencana di awal? Jawabannya sederhana. Energi yang tersimpan dalam tubuh Wu Yun sudah cukup. Itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke alam 5 guntur suci. Tidak ada terobosan sebelumnya, dia melakukannya dengan sengaja. Bagaimanapun, Devouring Martial Soul memiliki kemampuan untuk menyimpan energi. Setelah diintegrasikan dengan jalur reinkarnasi, kemampuan menyimpan energi ini dapat digunakan dengan lebih mudah. Sekarang, akan lebih baik apabila Anda mencari tempat terpencil, menyendiri, dan meningkatkan kultivasi Anda dengan damai. Kalau tidak peduli di sekte manapun atau di tanah harta karun mana dia berada, jika dia menerobos wilayah tersebut, guntur suci yang ditariknya akan menarik banyak orang untuk menonton. Ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Wu Yun terjadi. Meski ia sudah memiliki ketenaran yang besar, meski ia tidak melakukan apapun, perbuatan-perbuatan masa lalunya sudah cukup untuk menjadikannya seorang legenda. Akan tetapi, karena tidak ingin menonjolkan diri, Wu Yun memutuskan untuk mengumpulkan energinya terlebih dahulu dan baru kemudian menerobos. Dan sekaranglah saatnya untuk terobosan nyata. Pada saat ini, Wu Yun telah kembali ke air terjun di pegunungan dalam tempat dia pertama kali menghilang. Siklus kehidupan dan kematian telah dirilis. Energi yang besar dan kuat terus-menerus menyapu siklus kehidupan dan kematian. Di bawah, Wu Yun sedang duduk bersila. Dengan setiap segel tangan yang dibuatnya, sebagian energi akan mengalir keluar dari siklus kehidupan dan kematian dan memasuki tubuhnya. Kemudian, teknik Dewa Bela Diri tertinggi muncul dan dengan cepat menerima dan menyerapnya. Berulang-ulang lagi. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di sekitar Wu Yun, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Saat berikutnya, awan petir berkumpul di langit dan guntur suci muncul. Bencana guntur suci akan segera datang. Kali ini ada 3 alam guntur suci. Tidak mudah bagi Wu Yun untuk memikul beban itu, tetapi tidak terlalu sulit juga. Dia berhasil melewati penghalang dan mencapai alam 3 guntur suci. Guntur suci yang tergantung di samping dan tian dalam tubuh meningkat dari 2 menjadi 3. Kemudian, seperti sebelumnya, dia mengulangi segel sebelumnya untuk menyerap energi. Sekitar 1 jam kemudian, perubahan serupa terjadi lagi di sekitar Wu Yun. Suatu kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar, menggetarkan udara di sekitarnya, menyebabkannya berdengung. 4 alam guntur suci akan datang. Cara yang sama, teknik yang serupa. Wu Yun, tanpa kesulitan maupun mudah, berhasil melewati 4 alam guntur suci. Jumlah guntur suci yang tergantung di samping dan tian mencapai 4. Ada juga cukup energi yang tersimpan dalam siklus kehidupan dan kematian untuk memungkinkannya mencapai alam 5 jalan guntur suci.
Namun Wu Yun tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia menghentikan latihannya. Karena terobosan berkelanjutan dalam kultivasi, fondasi tubuh telah terpengaruh sampai batas tertentu. Sulit untuk mengatakan masalah apa yang akan muncul, tetapi di masa depan, kekurangan tertentu tidak dapat dihindari. Fondasi yang lemah cukup dapat menyebabkan kerusakan fatal bagi seorang petani pada tahap apapun. Oleh karena itu, Wu Yun harus menghindari hal-hal ini. Lagi pula, berbicara tentang itu, menstabilkan kultivasi seseorang sebenarnya relatif lebih sulit daripada meningkatkannya. Terutama orang-orang seperti Wu Yun, yang tingkat kultivasinya meningkat beberapa tingkat dalam sekejap. Dan ini memang benar adanya. Wu Yun maju ke alam yang lebih tinggi 2 kali, dan totalnya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Kali ini, Wu Yun membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Memang lebih lama. Namun, manfaat yang dibawa ke Wu Yun juga tidak terbatas.